Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Armika. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori pemikiran karir menurut dua ahli, yaitu yang pertama menurut ahli Holland dan yang kedua menurut ahli Peter Michael Blau. Nah, langsung saja. Yang pertama, Holland berpendapat bahwasanya pilihan karir merupakan ekspresi atau perluasan kepribadian ke dalam dunia kerja yang diikuti dengan mengidentifikasi terhadap stereotip okupasional tertentu. Nah, kemudian ada beberapa tipe-tipe kepribadian dalam pemilihan pekerjaan menurut Holland. Yang pertama, realistis. Tipe model ini lebih memilih lapangan kerja yang berorientasi kepada penerapan. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan kejantanan, kekuatan otot, keterampilan fisik, maupun kecakapan. Nah, contohnya ahli listrik, super truk, petani, penerbang, dan semua pekerjaan yang mengutamakan kejantanan. Nah, kemudian yang kedua, investigatif. Tipe kepribadian ini ditandai dengan adanya suatu tugas-tugas yang memperlakukan kemampuan yang bersifat abstrak dan kreatif. Contoh kecilnya seperti pengacara, ahli matematika, profesor, dan pekerjaan lain yang berkaitan dengan rasa ingin tahu yang besar. Nah, kemudian yang ketiga, sosial. Tipe kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang bersifat membantu orang lain sudah termasuk di dalam tipe sosial. Nah, contohnya guru, pekerja sosial, konselor, psikologi klinik, terapis, dan pekerjaan lain yang mengutamakan jenis ini. Kemudian yang keempat, konvensional. Tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bahasa yang disusun baik, angka yang teratur, menghindari situasi yang kabur, senang mengabdi, mengidentifikasikan diri dengan kekuasaan. Contohnya itu seperti pegawai bank, ahli statistika, dan pekerjaan sejenisnya. Nah, kemudian tipe yang kelima yaitu usaha atau biasa disebut dengan enterprising. Tipe model ini memiliki ciri khas diantaranya menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan mampu menguasai serta mempengaruhi orang lain, menganggap dirinya paling kuat, jantan, mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian yang besar pada kekuasaan, status, dan kepemimpinan, serta agresif dalam kegiatan lisan. Contohnya, pedagang, politikus, manajer kepemimpinan perusahaan, dan pekerjaan sejenisnya. Nah, kemudian, tipe yang terakhir yaitu terkait dengan artistik. Tipe model orientasi ini memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung. Bersifat sosial, sukar menyesuaikan diri. Contohnya, ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, dan pekerjaan sejenisnya. Nah, kita tadi telah mendengarkan beberapa tipe-tipe karir menurut Holland. Nah, kemudian kita harus tahu nih mengenai kepribadian dan pekerjaan untuk memilih karir menurut Holland. Perlu kita ketahui bahwasanya pengetahuan tentang jabatan yang dimiliki seseorang secara luas atau terbatas secara langsung menentukan arah pilihan pekerjaan atau jabatan kita. Seseorang yang memiliki informasi tentang lingkungan pekerjaan yang lebih memadai dapat menentukan pilihan-pilihan yang lebih tepat jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki informasi yang cukup memadai. Kemudian, perlu kita ketahui bahwasanya keterampilan terhadap suatu pilihan itu sangat bergantung pada usia atau umur seseorang, karena pada waktu itu ia memperoleh kesempatan belajar untuk memperoleh informasi. Nah, kemudian yang ketiga,
Seseorang yang memiliki pilihan yang memadai dan mantap menunjukkan perbedaan-perbedaan dan organisasi pengetahuan pekerjaan atau jabatan yang lebih besar daripada orang-orang yang memiliki pilihan yang kurang memadai atau kurang mantap. Nah, yang keempat, sejumlah pengetahuan tentang pekerjaan atau jabatan secara positif akan berkolaborasi dengan tingkat pekerjaan seseorang. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok pikiran teori pilihan jabatan menurut Holland. Yang pertama, pilihan suatu pekerjaan atau jabatan adalah merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, stereotip vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Dengan pengertian lain, seseorang dapat mengadakan interpretasi terhadap orang lain didasarkan atas pergaulan dengan teman-temannya, pakaiannya, perilakunya, serta pekerjaan yang sedang ditekuninya. Kemudian, yang ketiga, inventory minat adalah merupakan inventory kepribadian seseorang. Dan yang keempat, individu-individu akan memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebabkan karena mereka memiliki kepribadian dan sejarah kepribadian yang serupa. Maka dari itu, setiap jabatan atau pekerjaan akan menarik bagi individu-individu yang mempunyai kepribadian yang sama atau serupa. Yang kelima, disebabkan oleh karena itu, individu-individu berada dalam suatu kategori atau suatu rumusan pekerjaan yang memiliki kepribadian yang sama atau serupa, maka mereka akan menanggapi situasi dengan cara yang sama atau serupa pula, dan lebih lanjut akan membentuk lingkungan hubungan antar pribadi. Nah, kemudian yang keenam, kepuasan. Kemantapan dalam hasil prestasi pekerjaan itu akan dapat dicapai oleh individu itu bergantung dengan konsekuensi antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Nah, kemudian terdapat 6 model lingkungan atau suasana pekerjaan. Yang pertama, realistis. Yang kedua, intelektual. Yang ketiga, pelayanan atau sosial. Yang keempat, mengabadikan. Yang kelima, usaha, dan yang terakhir, artistik. Masing-masing suasana dikuasai oleh suatu tipe kepribadian tertentu, dan masing-masing suasana ditandai oleh keadaan fisik yang menimbulkan tekanan dalam masalah tertentu. Nah, kemudian yang kedelapan, individu-individu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan dengan tujuan untuk melaksanakan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang kesembilan, perilaku seseorang dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadian dengan lingkungannya. Kemudian yang ke-10, di dalam masyarakat pada umumnya individu dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 model orientasi. Setiap tipe-tipe kepribadian merupakan hasil dari suatu proses interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi-pribadi di sekitarnya. Nah, itulah tadi pokok-pokok pikiran pemilihan jabatan atau karir menurut Holland. Kemudian kita akan mengetahui karakteristik teori pilihan karir menurut Holland. Nah, yang pertama, setiap orang adalah satu dari 6 tipe kepribadian. Adapun tipe kepribadian itu yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, yang kedua, orang-orang dari tipe kepribadian yang sama yang bekerja bersama menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipe masing-masing. Misalnya, ketika orang-orang artistik bersama dengan satu pekerjaan, mereka akan menciptakan lingkungan pekerjaan yang menghargai pemikiran dan perilaku kreatif masing-masing karena mereka mengerti terhadap bidang yang ia tempati. Nah, kemudian yang ketiga, orang mencari lingkungan di mana mereka dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka serta
mengeksplorasikan nilai dan sikap mereka. Nah, kemudian yang keempat, perlu kita ketahui bahwasannya orang yang memiliki pekerjaan yang mirip dengan tipe kepribadiannya lebih mungkin berhasil dan puas terhadap pekerjaan tersebut. Misalnya, orang artistik lebih mungkin berhasil dan puas jika mereka memilih pekerjaan yang memiliki lingkungan artistik, seperti memilih untuk menjadi guru tari di sekolah menari. Lingkungan didomisili oleh orang-orang artistik, di mana kemampuan kreatif dan ekspresi sangat dihargai. Holland berpendapat bahwasanya orang memasuki tempat kerja mencari kondisi tempat lingkungan kerja di mana mereka dapat menunjukkan keahlian dan kemampuannya, menunjukkan sikap dan nilai mereka sendiri, dan terlibat dalam hal-hal yang menyenangkan. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan teori menurut Holland, dari konsep-konsep dasar menurut Holland, tipe-tipe kepribadian dan pemilihan pekerjaan menurut Holland, kepribadian dan pekerjaan untuk memilih karir menurut Holland, dan pokok-pokok pikiran teori pilihan jabatan menurut Holland. Yang terakhir itu terkait dengan karakteristik teori pilihan karir menurut Holland. Nah, kita kan sudah mendengarkan pemaparan materi terkait teori menurut Holland. Sekarang kita akan menjelaskan nih lebih lanjut teori pemikiran karir jabatan menurut Peter Michael Blau. Untuk mengefisienkan waktu, yuk kita simak. Peter berpendapat bahwasanya pemilihan karir seseorang merupakan suatu proses yang berlangsung lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor penunjang maupun faktor penghambat bagi seseorang dalam membuat keputusan karir. Adapun beberapa ruang lingkup pemilihan karir menurut Peter. Suatu pilihan karir merupakan bagian yang sangat penting dalam ruang lingkup kehidupan individu. Dalam menentukan pilihan di masa mendatang, ruang lingkup dalam pilihan karir seseorang individu mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, bekerja atau pustakawan. Bagi seorang lulusan SMA, karir merupakan suatu bidang yang sangat penting karena mengisi sebagian besar waktunya dan menuntut sebagian besar pikiran serta apa yang dirasakan. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak persaingan untuk menjadi yang terbaik dalam mengejar karir. Karir merupakan tujuan hidup di mana dalam mencapai titik tersebut sehingga diperlukan waktu dan usaha agar sesuai dengan harapan kita sebagai pemilihan karir. Nah, kemudian yang kedua, melanjutkan jenjang pendidikan. Salah satu hal yang sangat penting juga untuk menuntut karir seseorang siswa adalah pendidikan. Pendidikan yang telah terstandar oleh negara Indonesia, mulai dari pendidikan anak, usia dini, hingga ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan adalah sarana untuk menciptakan generasi pemuda bangsa ini menjadi sumber daya yang berkualitas sehingga nantinya akan bersaing di dalam dunia pekerjaan dan akan bekerja guna untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir, lain-lain atau non-pustakawan. Untuk dapat menentukan karir secara tepat, seseorang siswa memerlukan proses atau waktu yang cukup panjang. Karir seseorang siswa bukan hanya sekedar sebagai pekerjaan apa yang telah dipilihnya, melainkan suatu pekerjaan yang benar-benar cocok dengan minat serta kemampuan yang dimilikinya. Sehingga setiap siswa lulusan yang memegang pekerjaan akan merasakan tenang dan kemudian akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan prestasi dalam bekerja. Kemudian kita berpindah kepada faktor-faktor pemilihan karir. Peter berpendapat bahwa arah pilihan karir seseorang merupakan suatu proses yang berlangsung lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor penunjang maupun faktor penghambat bagi seseorang dalam membuat keputusan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam pembuatan keputusan karir diantaranya yaitu yang pertama, pengalaman sosial. Dilihat dari adanya rasa keinginan untuk memiliki pengetahuan mengenai sesuatu yang diperoleh melalui keterampilan atau
yang berkaitan dengan hal-hal yang menuntut untuk terlibat secara langsung di dalam masyarakat luas. Nah, kemudian yang kedua, interaksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu pengalaman belajar, merupakan salah satu ciri genetik yang ada dalam diri individu, memiliki kemampuan khusus baik di dalam maupun di luar lingkungan. Kemudian yang ketiga, potensi-potensi yang dimiliki. Potensi-potensi yang dimiliki adalah suatu kondisi atau kualitas yang dimiliki individu yang memungkinkan individu itu untuk berkembang pada masa mendatang. Karena itulah, perlu sedini mungkin untuk mengetahui bakat yang dimiliki seseorang siswa dalam rangka memberikan bimbingan atau arahan yang sesuai dengan bakat-bakatnya dan dapat memprediksi lebih lanjut ke dalam bidang kerjanya. Nah, kemudian yang keempat, aspirasi orang tua. Aspirasi orang tua merupakan peran penting yang mempengaruhi pengembangan kepribadian karir bagi seorang anak. Meskipun keefektifan masih menjadi tanda tanya jika dibandingkan dengan keinginan kuat yang dimiliki seorang anak atas pilihan karirnya. Namun demikian, dukungan orang tua tetap merupakan faktor penting yang dibutuhkan anak dalam mengembangkan keputusan atas pilihan karirnya. Kemudian, yang kelima, keadaan sosial ekonomi orang tua. Kita perlu mengetahui bahwasanya ruang lingkup keadaan sosial ekonomi meliputi tingkat pendidikan dan pekerjaan. Karena dunia pendidikan dan pekerjaan seseorang pada zaman sekarang sangat mempengaruhi kekayaan dan perekonomian individu. Keberhasilan suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh setiap individu sangat mempengaruhi oleh beberapa faktor yang dianggap cukup berpengaruh terhadap peningkatan potensi belajar seseorang. Nah, kemudian yang keenam, pengetahuan tentang dunia kerja. Tentunya seseorang akan menggali lebih lanjut terkait dengan pengetahuan dunia kerja, mulai dari persyaratan, kualifikasi, jabatan struktural, potensi jabatan, gaji yang diterima, hak dan kewajiban, tempat pekerjaan itu berada atau tidaknya, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketujuh, minat. Minat memiliki pengaruh besar terhadap prestasi dalam suatu karir. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki minat terhadap suatu pekerjaan akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian, yang kedelapan, pertimbangan pilihan karir. Memutuskan pilihan karir berdasarkan alternatif yang ada berarti seseorang individu mampu memenuhi diri, memahami keadaan lingkungan, dan mampu menemukan hambatan dalam mengambil keputusan atas pilihan karirnya. Yang kemudian, hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pilihan karir. Nah, kemudian yang terakhir, sikap dalam pembuatan keputusan karir. Sikap dan pembuatan keputusan karir ini sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan karir. Salah satunya berupa adanya kesempatan kerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan, kebiasaan dan prosedur seleksi, imbalan, undang-undang dan peraturan. Nah, baik, mungkin hanya itu pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait pemilihan karir menurut Holland dan pemilihan karir menurut Peter. Jadi, sebelum menduduki dunia pekerjaan, seseorang terlebih dahulu harus mengetahui potensi, minat, dan bakat yang ia miliki, sehingga itu akan lebih memudahkan ia untuk masuk ke dalam lapangan pekerjaan yang ia minati. Mungkin hanya itu. Terima kasih apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.